Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kedua kita akan membahas seputar atribut dan tag list, juga tag form dan input pada HTML. Kita pertama ke atribut terlebih dahulu. Di sini ada pengertian dari atribut. Saya ambil sumber dari Petani Kode. Oke. Untuk tag kita sudah bahas kemarin. Kita langsung ke atribut. Oke, di sini atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Ada contoh di tag hyperlink ini ada atribut yang bernama href dan mempunyai value yaitu https petanikode.com. Nah, dari href sampai kutip penutup ini disebut dengan atribut. Href disebut dengan nama atribut dan http petanikode ini disebut dengan value-nya atau nilainya. Jadi atribut itu pasti berada di dalam tag pembuka. Tag pembuka itu yang ini ya. Nah, ini tag pembuka nih. Pada contoh yang lainnya di tag image ini ada beberapa atribut. Yang pertama ini src, nama atributnya dengan value gambar.jpg. Nah, ini dari src sampai kutip ini disebut dengan atribut, satu atribut src. Nah, yang satu lagi di sini ada atribut width dengan value-nya 100 dan height dengan value 100. Nah, jadi fungsi atribut ini sebenarnya apa? Tadi di sini sudah dijelaskan bahwa disebut juga modifier untuk menentukan perilaku dari elemen. Di sini href ini untuk memanggil link dari website. Nah, src ini mengambil file image gambar untuk ditampilkan. Width dan height ini untuk melakukan pembesaran berapa skalanya gitu. Jadi width ini kan untuk menentukan lebar dari gambar ini akan ditentukan lebarnya melalui atribut width dan height ini untuk tingginya. Tuh. Nah, jenis atribut ini ada banyak. Nah, untuk ini tidak untuk atribut global dan ininya ini belum kita bahas. Nanti kalian baca sendiri aja. Ada apa aja ini jenis-jenis atributnya. Kita langsung ke contohnya saja di Visual Studio Code. Nah, kalian buka file yang telah kalian buat kemarin di ini yang kita buat. Sini ada tag H1 sampai H6, tag P dan tag A, juga tag image. Nah, ini dia tag yang paling kita buat. Di sini ada P juga ada hyperlink. Nah, dari sini aja kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa atribut. Di link ini ada atribut rel style sheet, ada atribut href. Nah, di sini tuh rel ini untuk hanya menentukan ini ya tipe yang akan digunakan dari link ini. Nah, href ini tadi kan bisa juga menjadi sebuah hyperlink ya, bisa buat link, bisa juga buat menentukan dari directory file CSS ataupun JavaScript. Nah, di sini juga ada href. Nah, yang ini baru digunakan untuk link. Nah, ada src juga. Nah, juga ada alt nih, yang value masih kosong. Alt juga sebuah atribut. Kita coba contoh lain atributnya. Misal ada atribut yang lainnya yaitu atribut style. Kita coba di sini. Di sini aja ya. Di dalam tag H1 deh, biar kelihatan jelas. Kita tambahin tag style. Nah, tag style ini buat apa? Bukan tag, maksudnya atribut.
Atribut style ini buat apa? Jadi ini untuk CSS di dalam tag HTML. Kan CSS itu ada 3 ya. Yang pertama itu inline, seperti ini namanya inline. Ada di dalam HTML-nya dibuat tag baru, tag style, ada juga dibuat file baru. Seperti ini, style.css nih. Style.css. Nah, ini nih namanya inline CSS. Kita coba di sini kasih color, kasih brown. Kita save. Kalau kita lihat di dalam browser, nah ini berubah ya. Oke, berubah jadi warnanya brown, coklat ya, merah coklat. Ada yang lain lagi, contoh atribut yang lain itu ada ID dan class juga name. Ada class, ada ID, ada juga name. Atribut kelas ini digunakan sebenarnya hanya untuk penamaan saja ya, untuk identitas saja. Biasanya sih dipakai untuk CSS-nya, nah untuk ID juga sebagian untuk identitas saja digunakan biasanya di JavaScript, dan name juga sebenarnya hanya untuk identitas. Misalnya nanti kalian mau ngambil isi dari sebuah form, dari sebuah inputan, nah itu nanti menggunakan name ini. Dan kelas ini untuk isinya ini bebas, mau isi apa aja, misal ini teks H2 dengan syarat tidak boleh ada spasi. ID pun sama, name pun juga sama. Dan kalau hanya kita menulis seperti ini tidak akan berpengaruh pada tag H2 ini. Kalau kita save, kita lihat maka tidak akan ada perubahan sama sekali di tag H2 ini. Ada juga tadi tag weight dan height. Kalau kita lihat di sini fotonya masih terlalu besar, bisa kita kasih width-nya 100 misal, dan height-nya 100. Kita lihat, nah dia akan berubah ya dengan width-nya 100 dan height-nya 100. Oke, mungkin itu untuk atribut. Atribut juga banyak ya. Kalau tag aja banyak banget, gimana atribut juga. Karena dalam satu tag aja bisa banyak atribut. Betul loh. Jadi bisa kalian belajar sendiri untuk tag, untuk atribut-atribut yang ada di HTML. Tapi yang sering dipakai itu untuk selanjutnya itu kelas, ID, dan name. Href ini karena udah default dari A, pasti akan dipakai untuk A. Dan image juga, ada src juga default dari image, pasti akan dipakai untuk tag image. Nah, untuk width dan height biasanya kita tidak akan langsung pakai di dalam HTML, biasanya kita akan menggunakan di dalam CSS. Oke, kita beralih ke selanjutnya, yaitu list pada HTML. Nah, list ini terbagi dari dua, kemarin sudah saya jelaskan. Ada ordered list, ada unordered list. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk lebih mudahnya perhatikan contoh penulisan list dalam HTML nih. Nah, ini ya. Dia hanya menuliskan li saja. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Kalau kita mau menampilkannya dengan spesifik, ada contoh. Nah, kita tambahkan tag OL di depan, di penutup untuk li semua ini. Untuk apa? Nah, kalau misalkan kita tambahkan OL, maka listnya akan berubah menjadi terurut seperti ini. Karena namanya juga ordered list, list yang terurut. Nah, juga kalau misalkan kita ubah jadi UL seperti ini, kalau kita lihat maka akan berubah seperti ini. Unordered list, jadi listnya tidak berurut, hanya menampilkan karakter-karakter saja, bulat, kotak, ataupun karakter-karakter yang lainnya. Kalau kita coba di dalam
Visual Studio Code. Kita tambahkan di sini saja. Misal untuk order tulis dulu terlebih dahulu OL, LI-nya misal mangga, terus pisang misalnya. Kita save, kita lihat sini, nah maka akan muncul ya mangga dan pisangnya. Kalau kita buat lagi dengan UL dengan LI di dalamnya, misal tas dan baju. Kita save, nah dia akan muncul ya. Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaannya untuk tag OL dan LUL, di mana OL ini akan terurut dan UL tidak akan terurut. Kalau misalkan kalian ingin ganti nih angka ini menjadi huruf Romawi ataupun ABCD juga bisa, khusus untuk OL ya. Dia bisa juga sih sebenarnya untuk UL, tapi nanti kita coba deh. Kita kasih atribut. Nah, di sini juga ada atribut baru namanya atribut type, atribut tipe. Nah, di sini ada pilihan. Kita coba pakai ABC deh. Tipe A. Kita save. Nah, dia akan berubah ya. Berubah menjadi AB. Nah, kalau kita ubah dia menjadi ini Romawi, kita save. Nah, dia akan menjadi huruf Romawi juga. Nah, khusus nih ya, yang maksud saya khusus itu ini nih. Khusus untuk yang terurut, kita bisa tentukan dari mana mulainya. Kita contoh sini start 3. Maaf, 3. Kita save. Nah, dia akan mulai dari 3 dan 4. Nah, ini untuk khusus untuk OL. Kalau OL juga kita bisa ubah, misal tipenya square. Save. Nah, dia berubah jadi kotak. Ya, walaupun nggak kelihatan ya. Kita besarkan saja misal. Nah, ini ya, jadi kotak dia. Nah, itu ya untuk tag list. Selanjutnya itu tag form. Nah, ini form ya. Form kemarin juga udah kita pernah buat. Jadi gunanya ini untuk membuat formulir secara online, dimana dibuka dengan tag buka yaitu form dengan atributnya action dan metode dengan value-nya get ataupun post. Di dalam form ini baru kita bisa isikan field atau kata lainnya input. Nah, ini ya contoh field. Nah, ini contoh yang udah dibuat dalam bentuk yang lumayan kompleks. Sini ada login, ada username password. Seperti ini nanti kalau misalkan dalam kasus kalian membuat sebuah input untuk login. Kita langsung ke contohnya aja. Kita buat juga sama seperti ini untuk login. Sini kita buat hapus bodinya. Nah, kita buat tag form. Kita biarkan dulu aja untuk atributnya action saja. Selanjutnya kita tambahkan input. Langsung sini aja. Kita tulis sini username input password input. Nah, khusus untuk input tipe password ini bisa kita ubah tipenya jadi password. Untuk apa? Nanti kita coba di dalam browser. Nah, seperti ini aja kita udah membuat sebuah login form ya. Hanya kurang button sih. Kita tambahkan saja button login sekarang ini. Kita lihat. Nah,
Ini udah ada ya, username password. Nah, tadi tipe password itu buat apa? Kalau kita tulis di username ini, tulis sembarang, maka akan terlihat. Nah, kalau kita menggunakan tipe password, kita tulis, maka akan menjadi titik-titik seperti yang biasa di website kalian lihat. Nah, untuk button sendiri di dalam form, biasanya kita gunakan ini tipenya submit. Nah, seperti ini ya, untuk mengarahkan ke action ini. Jadi kalau kita pencet button ini, maka aksi yang akan diberikan oleh form ini apa gitu. Entah beralih pindah halaman ataupun memberikan data ke dalam database gitu. Nah, untuk form sebenarnya hanya sekian, input juga sebenarnya banyak kan, gak hanya input teks, input password, ada juga select option, misalnya select option. Ini untuk ini ya, combo box ya. Kita save. Nah, ini ada ya, tuh, ini select option namanya. Jadi kalian cari-cari sendiri aja input-input yang ada di HTML itu apa saja. Di sini ada select option, ada juga combo box. Maksudnya radio button. Radio button itu ini kayak checkbox, cuman dia hanya bisa dipilih satu ya. Kalau checkbox kan bisa dipilih banyak. Nah, itu radio button itu yang kayak bulat doang itu. Nah, mungkin untuk pertemuan satu hanya sekian. Nanti untuk tugasnya akan dikirimkan ke dalam WA group. Dan tugas itu ya tugas laporan akhir. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.